Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ada masalah teknis ya, jadi kita baru bisa bergabung sekarang. Jadi kita mungkin tanpa MC, saya langsung melanjutkan. Sesi berikutnya adalah sesi Lunch Symposium. Sebelumnya saya berterima kasih kepada PT Ebert ya, yang secara eksklusif memberikan sponsor untuk adanya Lunch Symposium ini. Jadi Lunch Symposium ini akan membawakan topik tentang treatment dari miscarriage dan prevention of postpartum hemorrhage ya. Untuk yang pertama akan dibawakan oleh Profesor Dr. Noroyono Wibowo, spesialis obstetrik ginekologi konsultan PhD. Jadi mungkin sekalian saya bacakan CV-nya. Beliau lulus spesialis konsultan dan PhD di Universitas Indonesia. Sekarang menjabat sebagai kepala dari divisi fitomaternal Departemen Obgyn di FKUI Rumah Sakit RSCM. Monggo, Prof. Noroyono Wibowo, 20 menit waktunya, kami persilakan. Kita mulai aja ya, dengan kita kedatangan seorang Nyonya A, terlambat haid 3 minggu, datang dengan flek, disertai sedikit kram di atas simpisis, dia menyatakan tes HCG-nya positif, mual dan muntahnya negatif. Lalu kita tentunya akan work up kan. Workup yang pertama tentunya dikerjakan dengan melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis dan fisik. Ini udah rutin. Terus kemudian kita melakukan juga pada pemeriksaan fisik itu kita harus menentukan apakah ada akut abdomen atau tidak. Karena kita selalu mendede setiap ada terlambat dan kemudian ada tanda positif hamil dan ada perdarahan, kita harus memastikan apakah hamilnya intra atau ekstrauterin. Sehingga kalau ekstrauterin mungkin ada perdarahan dan sebagainya, kita takutkan adanya ectopic pregnancy. Kemudian kalau itu sudah tidak ada, kita akan melakukan spekulo. Walaupun ini sudah jarang benar dikerjakan. Apakah perdarahannya dari dalam rahim atau dari serviksnya? Itu bisa mungkin saja servisitis, mungkin juga polip, mungkin juga memang perdarahan dari dalam rahim. Kemudian kita juga ingin tahu apakah ada gangguan infeksi saluran kemih enggak? Karena kita tahu bahwa nyeri di atas simpisis juga salah satu DD-nya adalah UTI. Setelah kita menentukan bahwa dia hamil di dalam kandungan, kita menentukan juga letak kehamilannya apakah di daerah kafumutri, terutama daerah fundus, atau di korpus bawah. Dan kalau di korpus bawah memang ada risiko juga mungkin kemungkinan untuk terjadinya keguguran. Kemudian kita lihat kiri kanannya apakah ada korpus luteum, korpus rubrum, atau korpus albican. Atau sama sekali tidak tampak semuanya ini gitu. Mungkin cuma ovariumnya memberi gambaran adanya folikel-folikel saja gitu. Kemudian kita nilai apakah bagaimana dengan trophoblast thickness-nya, apakah lebih dari 3 mili atau kurang dari 3 mili pada kehamilan kurang lebih 7 minggu ini. Karena kalau trophoblast thickness-nya kurang dari 3 mili, maka ada kemungkinan memang kadar progesteronnya kurang dari 15 nanogram sebagaimana dikatakan oleh Brighton University. Kemudian kita mulai ngeplot CRL, amnion, seberapa besar, DJJ ada atau tidak, dan nanti kita akan menentukan apakah DJJ ini akan menunjukkan viabilitas dari janinnya, apakah baik atau tidak, kemudian juga melihat adakah subchorionic hematom atau tidak dan melakukan pengukuran ini seperti ini subchorionic hematomnya, dan tentunya juga melakukan pemeriksaan DPL, darah perifer lengkap, dan jika mungkin melakukan pemeriksaan progesteron level. Karena progesteron level ini sebagaimana dari 3 paper terakhir menunjukkan bahwa cut off 35 milimol itu menjadi bagian menunjukkan bahwa keberlangsungan kehamilannya akan terus atau berakhir. Dan kita bisa plot di sini menggunakan progesteron level in pregnancy melalui John Pope 4 chart yang ada di sini.
disesuaikan dengan masing-masing usia gestasinya, dan kemungkinan apakah kita akan memerlukan suplementasi progesteron atau tidak. Nah, nanti kita akan membicarakan progesteron yang mana yang kemudian akan kita pilih. Bahwa kita tahu pada kehamilan itu sendiri sebetulnya untuk menjadi hamil atau kemudian menjadi take home baby itu kecil sekali ya, manusia cuma 30%. Begitu konsepsi, maka akan terjadi keguguran preimplantasi, kemudian sekitar 30%, kemudian postimplantasi 30%, dan kemudian ada keguguran klinis, itu kurang lebih 10%, dan baru nanti bisa menjadi take home baby sekitar 30%. Jadi artinya manusia itu sebetulnya subfertil gitu. Dan yang dikatakan sebagai ancaman keguguran itu kalau dijumpai adanya vaginal bleeding tanpa adanya cervical dilatasi dan terjadi sebelum 20 minggu. Kemudian perdarahan ini bisa disertai atau tanpa disertai dengan abdominal cramp. Kemudian biasanya terjadi 20% dari semua kehamilan yang bisa dideteksi. Kemudian sekali wanita itu sudah positif pregnancy test baik dengan beta HCG urin ataupun dengan pemeriksaan hormonal dari darah, maka kurang lebih 12% akan mengalami keguguran ini. Kemudian kita juga harus, tadi sudah saya katakan, harus melakukan pemeriksaan fisik diagnostik, dan kemungkinan sekitar 50% data-data itu tidak akurat karena wanita hamil seperti kita tahu itu biasanya juga tidak mencatat haid terakhir dan sebagainya, dan dia sudah sangat mengharapkan kehamilan biasanya, jadi sudah merasa hamil duluan daripada terbukti dia hamil, dan sehingga kita memerlukan pemeriksaan ultrasonografi untuk memastikan terlihatnya kehamilan. Jadi sebagai kata kunci bahwa ultrason adalah mandatori atau sangat penting untuk menentukan bahwa memang pasien itu mengalami kehamilan atau tidak. Nah, yang menyebabkan kehamilan itu banyak, diantaranya abnormalitas embrio baik struktural maupun kromosomal, kemudian adanya abnormal maternal environment, mulai dari bentuk uterus yang tidak normal, infeksi, kemudian chronic maternal disease seperti diabetes yang tidak terkontrol, celiac disease, ataupun adanya imun dysfunction seperti antiphospholipid syndrome, kemudian thyroid autoimmunity. Kita tahu kalau hipotiroid akan menyebabkan pasien juga akan mengalami ketidaktumbuhan dari janinnya. Atau kalau endokrin, kita tahu bahwa kalau kadar progesteronnya sangat rendah atau sangat tinggi, juga akan menyebabkan keguguran. Contohnya, tadi cut-off-nya adalah 35 mmol, atau kalau pasien itu kadar progesteronnya lebih dari 60 nanogram per desiliter, juga biasanya akan mengalami keguguran, karena kita tahu bahwa kadar progesteron yang sangat tinggi akan menjadikan shifting dari reseptornya yang tadinya progesteron reseptor B menjadi progesteron reseptor A yang akan menginduce kontraksi. Inilah indikasi untuk menyatakan prognosis yang buruk dari pemeriksaan ultrasonografi, mulai dari gestational sac-nya, apakah ada irregularitas kontur, kemudian dia berada di pintu atas saluran uterus. Kemudian yolk sac-nya apakah sudah mengalami kalsifikasi atau lebih dari 7 mili. Kalau lebih dari 7 mili itu biasanya berhubungan dengan kelainan kromosom. Kemudian apakah amnionnya habis atau sangat membesar, atau dia jarak antara amnion dengan janinnya kurang dari 2 mili. Kemudian embrionya bentuknya apakah bizar, jadi tidak irregular. Kemudian cardiac activity-nya dinyatakan bahwa pada kehamilan 7 minggu kalau mengalami bradikardi dengan beats kurang dari 85, maka biasanya akan mengalami miscarriage. Kemudian di chorionic-nya apakah terjadi hydropic change,
Jadi kalau di chorioniknya atau di trophoblasnya itu terjadi suatu hidropik, maka biasanya ini akan berhubungan juga dengan salah satunya adalah mola parsial yang juga akan berhubungan dengan kemungkinan keguguran. Dan yang berikutnya adalah kalau subchorionik. Subchorionik ini kalau semakin besar maka risiko untuk kegugurannya juga semakin besar, walaupun tidak ada satu data pun yang menyatakan seberapa pasti keguguran terjadi. Ada yang mengatakan bahwa salah satunya adalah kalau sampai subchorionik lebih dari 2/3 dari kantong gestasinya, maka kemungkinan kegugurannya akan sangat besar. Dan kemudian kalau ram-ramlengnya lebih dari 7 mili tapi tidak tidak dijumpai dan diameter gestasionalnya lebih dari 25 mili tapi tanpa heartbeat, maka ini dinyatakan sebagai viabilitasnya tidak ada atau sudah mengalami kematian mudiga. Demikian juga kalau 2 minggu dari gestasional seks sudah mulai terlihat, tapi terus kemudian di USG lagi tidak dijumpai heartbeat maupun yoksak, maka juga itu dianggap kehamilannya tidak berkembang. Ini yang menunjukkan berbagai penelitian yang kalau dijumpai gestasional seks yang sangat kecil maupun embrio atau CRL yang sangat kecil juga, kemudian early symmetrical arrested growth itu jadi kalau kita lihat di 7 minggu misalnya CRL-nya tetap 1 mili dan 0,8 mili dan kemudian di 9 minggu tetap juga segitu, maka hampir pasti tidak akan berkembang. Kemudian tadi enlarged yolk, misalnya kalau yolksaknya lebih dari 7 mili juga akan berhubungan dengan kelainan kongenital, atau pada 7 minggu ini juga yolksaknya sangat kecil, misalnya kurang dari 2 mili juga akan menunjukkan kelainan kongenital juga. Nah, ini berbagai kelainan kromosomal yang berhubungan dengan miscarriage, ini bisa dilihat sendiri. Dan ini berbagai pengukuran yang tadi saya katakan, kalau yolksaknya lebih dari 7 mili dan sebagainya, maka akan berhubungan juga dengan kelainan kromosom. Dan GS ini juga gestasional seks yang terus membesar juga akan lebih menunjukkan keberlangsungan kehamilannya dibanding kalau gestasional seksnya ternyata makin menyimpang mengecil. Demikian juga ram-ramleng kalau tidak ada pertumbuhan seperti yang saya katakan tadi. Nah, kemudian kalau ada janin yang bizar dan sebagainya, tapi cuman sayangnya adalah bahwa untuk mendapatkan kelainan seperti ini yang terlihat di sebelah kanan ini kita membutuhkan fetoskopi. Sedangkan dari biasanya kita sulit untuk melihat pada kehamilan kecil ini bagaimana kelainan dari embrio ini. Jadi inilah menjadikan ini sebagai confounding factor. Jadi confounding factor itu bisa structural malformation seperti yang saya kasih lihat tadi, dan ini biasanya dijumpai hampir di 25% embrio yang walaupun eukaryotik. Kemudian yang confounding yang berikutnya adalah embrio aneuploidy, ini juga agak relatif sulit dan biasanya baru bisa kedeteksi di akhir trimester 1. Kita kadang-kadang juga mendapatkan kelainan kromosom aneuploidy yang fisiknya tanda petik seolah-olah seperti normal, dan ini juga menjadikan permasalahan. Kemudian subchorionik hematom tadi, kapan dinyatakan tadi yang saya katakan juga menjadi sulit sekali, tetapi semakin besar dia akan menjadi risiko semakin besar juga. Tetapi yang paling perlu dicatat dari subchorionik hematom ini adalah bahwa dia sangat berhubungan dengan kelainan di kemudian hari dari kehamilannya gitu. Apakah dia akan nanti kelahirannya akan membutuhkan forceps ataupun vakum, atau dia harus seksio, atau dia mengalami preeklamsi, semua biasanya berhubungan dengan adanya SCH ini. Kemudian kita lihat juga bahwa ternyata akibat dari ancaman keguguran ini juga memberikan risiko obstetri di kemudian harinya, baik itu cesarean section, IUGR,
maupun yang lainnya, tapi dengan apa namanya, dengan perbedaan yang tidak bermakna, karena biasanya orang yang mengalami miscarriage, bukan miscarriage, maaf saya threatened miscarriage, itu akan diterapi habis-habisan sama dokternya, dan kemudian akan diperhatikan dengan seksama, sehingga dampak-dampak itu biasanya diminimalisir dengan intervensi yang diberikan. Kemudian intervensi yang diberikan dulu pernah diberikan HCG, tapi ini ternyata dari apa namanya meta-analisisnya tidak bermanfaat untuk memberikan terapi HCG pada ancaman keguguran. Kemudian apakah progesteron itu bisa bekerja pada viable pregnancy, maksudnya yang tadi yang syarat-syarat sudah terpenuhi, dia Yorkshire-nya normal, kemudian CRL-nya normal, kemudian heartbeat-nya normal, ternyata progesteron banyak bermanfaat untuk diberikan kepada wanita yang mengalami ancaman keguguran. Kita tahu bahwa di sini ada beberapa jenis progesteron yang kita bisa lihat, mulai dari beberapa sediaan yang sekarang sering digunakan seperti dihidrogesteron, kemudian progesteron, maupun 20 alfa dihidrogesteron. Yang mungkin yang di Indonesia paling ada adalah dihidrogesteron ini dan progesteron. Kita lihat bahwa reseptornya untuk RBA ini di dihidrogesteron ini 15,%, sedangkan progesteron itu 100%. Kemudian dia untuk estrogenik level ternyata dihidrogesteron ini hampir nggak ada, demikian juga dengan progesteron. Sedangkan efek progesteron sendiri untuk implantasi dan keberlangsungan kehamilannya luar biasa banyak. Mulai dia akan menginduksi produk seperti protein PEP, kemudian PP14, uteroglobin, kemudian dia juga akan menginduksi prostaglandin dehidrogenase, di mana prostaglandin dehidrogenase ini akan menghalangi terbentuknya PGF2 alfa sebagai sumber kontraktan dari uterusnya. Dia juga melakukan shifting dari kekebalan dari T helper 1 menjadi T helper 2. Kemudian juga melakukan stimulasi limfosit di fetal-maternal interface. Kemudian juga dia tentunya akan menginduksi progesteron blocking factor. Dan ini semua yang tidak kalah penting adalah progesteron itu juga menginduksi produksi dari superoksid dismutase, sehingga radikal bebas yang terjadi pada waktu desidualisasi bisa di scavenging oleh superoksid dismutase ini. Kita tahu bahwa ini kadar progesteron itu semakin semakin besar nih dalam bentuk nanomol per liter, maka keberhasilan kehamilannya akan semakin besar. Ini kembali lagi kurva yang bisa dilihat bahwa kalau dia kurang dari 35 nanomol itu sangat berhubungan dengan keguguran. Nah, kemudian keberlangsungan embrio itu sangat ditentukan juga salah satunya oleh progesteron induced blocking factor ini, di mana progesteron induced blocking factor ini akan melakukan shifting dari T helper 1 ke T helper 2, kemudian menurunkan ke konsentrasi dari residual natural killer cell activity, dan kemudian juga meningkatkan asymmetric antibody. Dan sehingga ini akan membuat si janin menjadi termasking sebagai antigen. Ini kita lihat bahwa semakin tinggi kadar progesteron, maka juga seperti juga progesteron induced blocking factor-nya juga semakin tinggi. Di sini kita lihat kalau ada korelasi yang kuat antara kadar progesteron dengan kadar progesteron induced blocking factor. Kemudian dari penelitian yang ada, karena ini kita akan membicarakan dihidrogesteron, bahwa ternyata kadar dihidrogesteron ini sangat berkorelasi secara linear dengan kadar progesteron induced blocking factor.
Semakin tinggi kadar konsentrasi dihidrogesteronnya, maka juga semakin tinggi kadar progesteron induced blocking factor-nya. Dan kita tahu bahwa invasi dari trofoblast itu sangat ditentukan oleh progesteron dan progesteron induced blocking factor ini. Kita tahu juga bahwa progesteron dan progesteron induced blocking factor ini salah satunya adalah menginduksi dari HLA-G. Dan HLA-G-nya itulah yang kemudian akan menetralisir dari berbagai reaksi dari HLA-A, C, dan D-nya. Kemudian ternyata dari penelitian yang ada bahwa kadar pemberian dihidrogesteron ini meningkatkan kadar progesteron inhibitor progesteron induced blocking factor-nya secara bermakna dibandingkan pada yang tidak diberi dari awal sebelum diberikan dan sesudahnya. Kemudian kita lihat juga bahwa ternyata risiko untuk terjadinya keguguran itu juga berhubungan dengan seberapa tingginya kadar progesteron induced blocking factor ini. Semakin kadar progesteronnya dia semakin meningkat, maka kemungkinan untuk terjadinya keguguran semakin rendah. Dan ini terbukti lagi bahwa tadi cutoff 35 nanomol itu kurang lebih sesuai dengan kadar 12 nanogram per mililiter. Ini menunjukkan sebagai batasan untuk menyatakan kemungkinan untuk ketidakberlangsungan dari kehamilan itu. Kemudian progestogen di subchorionic hematom ini juga ternyata bisa diperkecil efeknya dengan pemberian dihidrogesteron ini. Kita bisa lihat di sini bahwa pada pemberian dihidrogesteron ternyata kemungkinan untuk terjadinya keberlangsungan kehamilan lebih besar dibanding dengan pemberian micronized progesteron. Kemudian bioavailability-nya dan reseptor binding-nya ternyata juga dihidrogesteron itu jauh lebih besar dibandingkan dengan progesteron. Kita bisa lihat di sini bahwa dengan pemberian hanya 30 mg dihidrogesteron itu bioavailability-nya melebihi dari pemberian progesteron 300 mg sekalipun gitu. Kemudian ternyata dihidrogesteron ini juga memperbaiki keberadaan sitokin yang ada di serviks, dan dia juga melakukan shifting dari T helper 1 menjadi T helper 2 dengan menurunkan kadar-kadar interferon gamma dan TNF alpha serta interleukin yang ada di serviks. Dan ini menunjukkan bagaimana progesteron reseptor itu ternyata juga berhubungan dengan berbagai kondisi yang terekspresi baik di neutrofil, eosinofil, kemudian myeloid, CD8 dan T-cell, dan kita bisa lihat semuanya di sini bahwa efek dari progesteron itu menurunkan, misalnya di neutrofil dia akan menurunkan superoksid, kemudian menurunkan apoptosis dan juga menurunkan kemostasis. Dan kita tahu bahwa eosinofil atau mast cell ini biasanya dia akan merilis salah satunya heparin, dan pemberian progesteron ini ternyata akan meningkatkan degranulasi yang kemudian tentunya akan secara konkomitan akan juga meningkatkan rilis dari heparin. Kemudian dihidrogesteron itu juga ternyata meningkatkan nitric oxide, baik itu endothelial nitric oxide sintetase, kemudian endothelial nitric oxide activity maupun nitric oxide production sendiri. Kita sebetulnya ini bagus, tapi juga nggak bagus gitu. Untungnya bahwa dia sebagai bagian dari progesteron,
Karena kita tahu bahwa endothelial nitric oxide sintase ini akan menginduksi nitrat nantinya. Dan nitrat itu biasanya akan toksik. Untungnya nih, karena progesteron itu juga menginduksi superoksid, maka superoksid dismutase, maka superoksid yang akan berikatan dengan nitric oxide itu akan discavenging oleh superoksid dismutase yang diinduksi oleh dihidrogesteron itu. Sehingga efek samping dari lipid peroksid atau nitrat yang terjadi akan diperkecil oleh keberadaan dihidrogesteron yang menginduksi nitric oxide tadi. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa ternyata dihidrogesteron itu juga memperbaiki blood flow yang terjadi pada ancaman kehamilan. Kita bisa lihat di sini bahwa blood flow yang ada pada arteri uterina itu pada kehamilan 7 minggu, kita bisa lihat setelah 4 minggu pemberian, ternyata pemberian dihidrogesteron ternyata lebih baik, menurunkan resistensinya secara bermakna dibandingkan dengan pemberian micronized vaginal progesteron. Ini juga kita bisa lihat bahwa bioavailability-nya yang seperti saya katakan tadi, dihidrogesteron lebih tinggi dibanding dengan micronized vaginal progesteron. Kemudian ini ada berbagai penelitian yang nanti akan disummarize, ini juga sama seperti bisa kita lihat di sini dari meta-analisis yang terjadi bahwa yang ada bahwa ternyata oral dihidrogesteron dibandingkan kontrol jauh bermanfaat untuk mencegah keguguran dibandingkan dengan vaginal progesteron. Kita bisa lihat di sini dari hasil meta-analisisnya ini. Ini juga sama aja, lebih diperbesar. Jadi ya, dari hal ini kita bisa lihat bahwa ternyata pemberian dihidrogesteron cukup bermanfaat untuk menurunkan kejadian keguguran pada pasien-pasien yang mengalami ancaman keguguran. Saya rasa itu aja yang saya bisa berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Noroyono Wibowo. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan secara jelas ya bahwa masalah dari treatment dari miscarriage ini utamanya membandingkan jenis-jenis progesteron yang sangat bermanfaat untuk terapi miscarriage ini. Baik, kita mungkin lanjut masuk ke pembicara kedua. Pembicara kedua ini Dr. Ali Sungkar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Mungkin bisa ditunjukkan CV-nya ya. Beliau akan memberikan materi tentang prevention of postpartum hemorrhage. Jadi Dr. Ali Sungkar ini spesialis, konsultan, dan S3-nya semua di FKUI, dan beliau menjabat sebagai ketua dari Perinasia. Jadi monggo Dr. Ali Sungkar, waktunya 20 menit, kami persilakan. Terima kasih Dr. Manggala. Maaf tadi memang mati lampu dan saya nggak bisa dapat koneksi. Alhamdulillah sudah bisa. Terima kasih pada panitia dan juga PT Ebert yang mengundang saya untuk bicara mengenai prevention of postpartum hemorrhage. Ini kerjaan kita sehari-hari. Jadi setiap perdarahan obstetri pasti ada ancaman terhadap pernafasan, sirkulasi, dan ini mengancam ibu juga janinnya. Ya, gagalan sirkulasi ini bisa kita harus mempertahankan ke seluruh organ supaya tidak timbul anoksi terutama pada ibu. Nah, trauma biasanya menjadi satu hal yang paling sering. Kalau kita bicara perdarahan, kita tentu membicarakan shock. Nah, problemnya adalah ada beberapa jenis shock. Kalau kita lihat untuk sesi kali ini saya lebih fokus ke hypovolemic shock. Karena ada lagi yang cardiogenic, septic shock, neurogenic, juga anaphylactic shock. Nah, kalau kita melihat shock karena perdarahan, secara patofisiologinya adalah
prinsip setiap perdarahan kita harus menghentikan perdarahan, ya. Nah, pada saat shock, yang keluar adalah sebagian volume. Ini yang mesti diperhatikan teman-teman. Pada saat kompensasi inilah, tubuh akan melakukan mekanisme defensif yang akan menurunkan cardiac output, tapi nanti akan meningkatkan pompa, jadi akan menjadi takikardi, ya. Dan ada dua, vasokonstriksi untuk mengecilkan volume pumpoisal itu sampai ke ujung, dan juga akan menyebabkan stimulasi dari jantung. Nah, jika ini tidak terkompensasi atau tidak terjadi kontrol perdarahan, barulah masuk ke progressive stage, di mana mekanisme ginjal akan mengeluarkan antidiuretik, jadi aliran darah ke ginjal dihentikan, lalu kemudian nantinya yang terjadi adalah hipoperfusi, lalu kemudian metabolic acidosis yang akan meningkat, dilanjutkan pada irreversible stage. Pada tingkat ini adalah koreksi yang gagal, jadi mekanisme kompensasi yang gagal, mulailah mengeluarkan metabolic acid yang nantinya akan menyebabkan mikroemboli, lalu kemudian kerusakan sel, baru pada kematian. Nah, ini adalah gambaran kalau kita ketemu dengan shock. Kalau perdarahan kita tidak bisa mengontrol perdarahan, masuklah dalam dekompensasi. Tubuh akan melakukan kompensasi, melakukan takikardi dan vasokonstriksi tadi, rate meningkat, tensinya terus turun. Tapi begitu kita tidak bisa mengkompensasi, masuklah ke dalam gagal jantung, di mana kalau kita perhatikan, ini bicaranya adalah volume. Jadi kita harus mengetahui bahwa pada fase shock, yang penting adalah melakukan koreksi cairan, volume, jadi bukan darah langsung, takikardi, lalu hiperventilasi, di perifer dia akan dihentikan, tidak dibutuhkan. Jadi kalau ke perifer menjadi lebih dingin, baru kita lanjutlah. Ini yang nantinya kalau ada makin dalam, terjadilah hypoxic injury yang kita melihat dalam mekanisme kompensasi tadi, sampai asidosis laktat keluar, radikal bebas, endotoksin, barulah terjadi anoksi, kematian sel. Nah, itu terjadi henti jantung karena sudah pada level uncompensated. Kalau di bidang kita, obstetri, perdarahan itu bisa dari trimester awal sampai trimester akhir. Kalau kita melihat yang paling banyak di perdarahan pada saat awal hamil, kita tahu aborsi, yang keguguran dengan perdarahan sisa aborsi, atau ectopic pregnancy, atau kehamilan molang. Ini yang menimbulkan perdarahan sangat banyak. Pada akhir kehamilan atau trimester 2, masuk trimester ketiga, kita akan ketemu dengan perdarahan biasanya disebabkan oleh placenta previa. Lalu kemudian juga ini solusio placentae dan ruptur. Kemudian kita akan bicarakan mengenai postpartum hemorrhage atau perdarahan pasca salin, di mana bayi setelah lahir ada perdarahan yang tidak bisa dihentikan, bisa disebabkan oleh atoni atau ruptur. Prinsipnya sama. Tadinya kita melakukan airway breathing circulation, tapi yang diminta adalah circulation control, kontrol hemorrhage, airway breathing, baru kemudian shock position, dan kita mengganti darah yang hilang, serta meminimalkan terjadinya perdarahan. Ini adalah posisi shock yang kita katakan kalau di perifer kita tidak butuhkan, kita bisa merubah posisi kaki agar dapat diangkat, supaya kardiak mendapat lebih banyak supply. Perdarahan bisa di sampai 500 cc, nanti dilakukan pada shock, masuk atau adekuat. Rekomendasinya adalah memasak lebih manual, tapi harus singkirkan dulu inversi. Nah, inversi ini menjadi masalah lagi. Harusnya kita bisa lakukan rilis, tapi perdarahan sangat banyak. Nah, kontrol trauma atau robekan jajaran lahir, serta evakuasi dari bekuan darah di vagina dan serviks, serta kita melakukan eksplorasi manual kalau kita yakini tidak ada yang tersisa. Secara definisi,
perdarahan pasca salin adalah cairan darah lebih dari 50 cc. Nah, ini bisa terjadi pada 10% pas salinannya. Kalau terjadi dalam 24 jam pertama, kita mengatakan primary postpartum hemorrhage. Kalau sampai purpuralis dari 24 jam pertama setelah 24 jam sampai 6 minggu, kita mengatakan sebagai secondary postpartum hemorrhage. Penyebab yang paling sering adalah atoni, retensio yang tersisa, dan ini inversi yang paling banyak juga perdarahannya, serta trauma genital. Nah, kontrol inilah yang mesti kita lihat. Kita rekomendasinya adalah perdarahan pasca salin, kita harus melakukan pertolongan, lihat tanda vital. IV nomor 1 adalah melakukan penggantian cairan. Rule adalah tetap pemberian oksitosin. Baru kita sekarang kenal yang namanya karbetosin. Karbetosin adalah sebenarnya turunan dari oksitosin, nanti kita lihat. Lalu pemasangan folic catheter dan flow chart-nya kita lihat. Flow chart yang bisa kita lihat adalah 4 sebenarnya. Tone, tissue, trauma, dan trombin. Trombin 1%. Tone inilah kalau kita pakai lagi yang second liner adalah kompresi, kemudian pemberian methylargonofin, misoprostol, dan prostaglandin, bisa berbarengan, baru kemudian tata laksana bedah jika gagal kita koreksi. Kemudian kalau ada jaringan yang tertinggal, placenta tisu, pastikan sisa plasentanya bukan suatu implantasi abnormal. Kalau dia hanya sisa atau retain placenta, kita akan keluarkan. Bisa dengan manual atau kuretan. Laserasi tentunya tata laksana bedah. Nah, bicara ini, kita membicarakan mengenai prevention. Ada satu paper yang dikeluarkan oleh ICM, International Confederation of Midwives, dan Vigo berbarengan. Masalahnya, perdarahan terjadi atau meninggalnya ibu biasanya 24 jam pertama karena perdarahan. Nah, perdarahannya di mana sebelum terjadi perdarahan banyak, dibicarakan namanya pencegahan prevention tadi. Ya. Jadi, dari mulai awal sampai akhir, jawabannya adalah prevention, pencegahan. Nah, pencegahan kita akan sampaikan adalah penyebabnya kan biasanya kontraksi. Kontraksi adalah yang paling sering terbanyak. 70% dari atoni uteri ini penyebab postpartum hemorrhage. Pengobatannya menggunakan oksitosin, prostaglandin, atau karbetosin. Dengan risk factor tentunya kita bisa terjadi sama siapa saja sebenarnya. Kehamilan ganda, bayi besar, polydramnion, atau high parity, partus lama, ada chorioamnionitis, juga persalinan cepat. Nah, penggunaan tokolitik ini yang juga bisa menimbulkan kontraksi. Nah, lalu penggunaan masker relaksan tentunya. Kemudian, kalau kita tahu bahwa tone atau tonus saja menjadi pertama adalah pemberian massa uterus, lalu penggunaan oksitosin, yang dikatakan oksitosin yang dikeluarkan oleh pituitary, nanti akan menunjukkan ini paling sering dioksitosin, tadi vasodilatasi dengan takikardia efeknya. Nah, ini diberiannya biasanya di dalam titrasi, lalu kemudian tidak disarankan untuk IV. Nah, ininya salah satunya di metabolisme di hepar juga akan dikeluarkan di ginjal akan dikeluarkan ratu. Lalu yang kedua pilihannya adalah karbetosin, lalu ada preparat ergot serta prostaglandin. Kalau gagal baru kita melangkah lanjut ke suplai ligasi arteria atau histerektomi. Nah, ini yang mungkin kalau kita lihat rekomendasi adalah masing-masing oksitosin dengan efeknya akan membuat kontraksi di uterus lebih kencang gitu di miometrial, dan dia bekerja pada otot polos dan sifatnya adalah ritmik kontraksinya. Nah, satu yang berikutnya mungkin ini juga baru adalah karbetosin. Dia merupakan agonis dari oksitosin, ya, yang nantinya efeknya memang harganya lebih mahal, tapi dia punya efek lebih baik. Ada beberapa penelitian banyak yang membandingkan efek oksitosin dan karbetosin.
Berikutnya juga direkomendasi adalah preparat ergot atau ergotamin, metalgin, ya. Dia cepat tapi mempunyai risiko terjadinya vasokonstriksi yang cepat, jadi dia bedanya dengan oksitosin atau karbitosin tetanik, ya. Dia direct lewat kalsium channel mekanisme, lalu lewat aktin dan myosin intersection. Ergot, alkaloid, dan oksitosin yang kita kenal dengan kombinasi sintometrin. Jadi ini sekarang banyak dilakukan kombinasi antara pemberian 500 mikrogram ergometrin serta 5 unit oksitosin. Biasanya kita menggunakan 10 internasional unit oksitosin. Ya, NEP sebenarnya sama, ya, dan akan memicu kontraksi yang tadi di efeknya adalah untuk mempercepat onsetnya. Berikutnya adalah prostaglandin. Ini juga off-label sebenarnya, misoprostol. Tapi kalau kita lihat Vigo, rekomendasi Vigo untuk postpartum hemorrhage, penggunaan misoprostol lebih baik. Obat-obat yang lain penggunaan IV dan IM ini adalah nanti masalahnya adalah kestabilan, ya, dibandingin dengan prostaglandin. Nah, kalau pilihannya adalah sebenarnya paling murah oksitosin, tapi karbitosin punya efek yang lebih baik. Berikutnya, ini tata laksana. Kenapa ini dimunculkan? Tata laksananya ini adalah yang direkomendasikan untuk segera, tapi tidak kita bisa bertahan lama untuk memasukkan tangan kita melakukan kompresi bimanual di sini. Nah, pilihannya tadi, rekomendasi WHO ataupun yang lain adalah pemberian oksitosin. Nah, tadi sudah dijelaskan penggunaannya IV, dan dia juga mempunyai efek antidiuretik hormon sehingga ada penarikan cairan. Nah, yang kedua mengenai karbitosin, ini bedanya di rantai ditambahkan, ya, antara oksitosin lalu dikembangkan menjadi long acting agonisnya oksitosin dengan memodifikasi dari struktur oksitosin tadi. Nah, dia juga bekerja di otot polos, menimbulkan kontraksi yang nanti diinjus oleh karbitosin ini. Obatnya buat kita mungkin baru itu belum ada di Indonesia, tapi ini mungkin baru akan masuk ke Indonesia. Ini adalah kalau kita melihat dibandingkan dengan oksitosin, salah satunya WHO juga mengusulkan untuk pemberian oksitosin, ya. Jadi yang pertama tetap oksitosin, karbitosin saya menyampaikan di depan sebelum dengan guideline ini. Nah, salah satu yang direkomendasikan ini, baru kemudian oksitosin unit itu semua dipakai, ya. Lalu kemudian untuk seluruh persalinan masih, tapi dengan potensiasi yang lebih baik, karbitosin juga dimasukkan ke dalam guideline. Memang harga, ya, biasanya dosisnya 10 mikrogram pemberiannya. Kemudian ada banyak penelitian yang membandingkan harga. Jika dibandingkan dengan oksitosin, harganya lebih murah oksitosin. Tapi jika dibandingkan setelah total kita menggunakan berapa darah yang keluar, transfusi yang dilakukan, dan lain-lain, kurang lebih akan sama. Mungkin kalau di dalam kota besar ini akan lebih baik. Ya, ini adalah pasien dengan ya. 1 menit lagi mungkin ya, Dr. Ali. Siap. Nah, kemudian kita akan lanjut ini metergin, efeknya yang lebih potensial dalam arti efek samping hipertensi diperhatikan. Kontraindikasinya adalah satu adalah pregnancy induced hypertension atau ibunya sudah mengalami. Nah, prostaglandin ini lewat kita kenal banyak di sini dengan misoprostol, tapi efek sampingnya banyak, mual, muntah, diare. Nah, ini yang akan kita berikan terakhir bersama. Kalau ada perdarahan, tentunya kita akan melakukan koreksi dengan bedah. Kalau terjadi retroperitoneal, kita butuh alat bantu. Nah, ini yang mulai masuk pada retain atau sisa plasenta. Di depan sudah disampaikan untuk pemberian oksitosin atau karbitosin bisa diberikan. Dan lanjutannya adalah akreta. Akreta ini paling sering, yang sekarang lebih banyak tata laksana adalah tata laksana bedah. Risikonya meningkat dengan meningkatnya jumlah cesarean section. Nah, inversi uteri ini yang juga harus dilakukan rilis sebelum kita melakukan inversinya dikembalikan dengan pemberian masker relaksan, ya. Baru kemudian kalau gagal semua kita masuklah ke dalam tindakan bedah.
Yang control bleeding bisa menggunakan Foley catheter, kondom, atau tampon. Dan ini adalah yang kalau kita di daerah pertama, Saiba mengusulkan penggunaan kondom intrauterin. Nah, ini baru lanjutan kerjaan kita, bisa menggunakan ligasi atau mulai dari vagina sampai histektomi subtotal. Bellins mengusulkan kalau kita mau mempertahankan uterus, salah satu adalah melakukan pengikatan uterus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Gala, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Ali. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang pencegahan dan terapi dari perdarahan pasca salin ya. Jadi mungkin kita langsung saja ke sesi diskusi. Ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama dari Dr. Oki Sofyan ini kepada Prof. Bowo mengenai pengaruh radikal bebas dan peran antioksidan pada keguguran. Jadi mungkin dijelaskan sedikit tentang progesteron yang mencegah yang mempengaruhi SOD tadi ya. Mungkin kalau kita memberikan antioksidan langsung bagaimana mungkin? Silakan Prof. Bowo. Terima kasih. Jadi memang ada beberapa studi yang memberikan antioksidan untuk ancaman keguguran. Tapi kan kita tadi sudah sepakat bahwa kali ini kita membicarakan bahwa pada pasien-pasien yang kadar progesteronnya memang rendah, yang kok lebih rendah dari yang normal gitu, sehingga kita akan memberikan preparat progestagen tadi. Sedangkan kalau ternyata memang kalau kita periksa kadar progestagennya normal, baru kita berpikir sebab yang lain gitu, yaitu salah satunya adanya peningkatan dari radikal bebas. Nah, untuk mengetahui adanya peningkatan radikal bebas ini bisa diperiksa dengan berbagai pemeriksaan kolateralnya. Misalnya kita memeriksa asam urat. Kalau semakin tinggi asam urat itu biasanya disertai kolateralnya atau counterpartnya adalah FREP. FREP itu total antioksidannya juga aktivitasnya akan meningkat. Sedangkan kita kalau meriksa FREP kan nggak lazim karena FREP itu pemeriksaan yang masih untuk riset. Maka kalau total antioksidannya memang bermasalah, maka kita harus memberikan berbagai antioksidan untuk menurunkan radikal bebas yang terjadi. Yang kedua, kita bisa meriksa gamma GT. Kalau ternyata gamma GT-nya tinggi lebih dari 39 dan kemudian dia misalnya 60 atau 100 bahkan, dan kita periksa GOT GPT-nya normal, berarti gamma GT yang terjadi di situ bukan kelainan hati, tetapi gamma GT yang berhubungan dengan glutathione peroksidase yang kurang. Nah, kalau pada glutathione peroksidase ini kita bisa memberikan induce glutathione-nya, jadi first inducer-nya yaitu N-acetylcysteine. Sedangkan kalau umpamanya nanti ternyata superoksid, maka kita bisa memberikan dari kuprum, zinc, juga selenium. Dan kalau memang ternyata radikal bebasnya ini disebabkan oleh, tadi kalau zinc itu kita bisa lihat, karena zinc itu berhubungan dengan PEP. Kalau zincnya rendah, maka PEP-nya juga rendah. Kita tahu bahwa PEP yang rendah itu berhubungan juga dengan berbagai kelainan kehamilan di kemudian harinya. Maka kita perlu memberikan zinc. Jadi tergantung kondisi sih sebetulnya. Jadi kalau mau dibilang, dan kalau memang dia berhubungan juga dengan inflamasi, maka kita bisa memberikan alpha lipoic acid 300 mg. Jadi balik lagi kalau saya, kalau ditanya radikal bebas, jadi agak panjang gitu, karena rantai yang dibutuhkannya panjang gitu. Kita tahu bahwa radikal bebas itu perlu 13 titik, dari mulai tadi superoksid, glutathione, dan seterusnya, sampai ke DHA, sampai folic acid, B6, B12, dan seterusnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, Prof.
Ini ada pertanyaan lagi, Prof, untuk Prof Bowo. Jadi mengenai pemberian progesteron transvaginal sebaiknya diberikan sampai usia kehamilan berapa minggu dan apakah sebaiknya disertai dengan pemberian vitamin D3? Jadi ini ada pertanyaan dari Dr. Yeni. Pertama, kita harus meyakini dulu bahwa memang pemberian progesteron atau micronized progesteron itu diperlukan, yaitu dengan memeriksa kadar progesteronnya memang rendah atau tidak. Yang kedua, kita tahu bahwa progesteron yang yang disupport oleh corpus luteum dan sebagainya itu akan digantikan oleh plasenta pada kehamilan sekitar 12 minggu. Jadi kalau nanti di 12 minggu ternyata tumbuhnya janin baik, kemudian amnionnya juga baik, terus kemudian heartbeat-nya juga sudah menurun dari 170-an terus menuju ke 158 dan seterusnya, maka sebetulnya kita sudah bisa melepas pemberian progesteron ini. Dan apalagi kalau kita periksa kadar progesteronnya memang sudah normal. Terus kalau pertanyaan kedua, apakah pemberian progesteron ini kalau diberikan dengan vitamin D bagaimana? Ya bagus, karena ada paling tidak 7 paper yang mengaitkan sinergisme progesteron dengan vitamin D. Kita tahu bahwa vitamin D itu juga akan memperbaiki sistem imun pada wanita hamil dengan melakukan tadi shifting dari T helper 1 ke T helper 2. Nah, pada progesteron juga demikian, karena dia akan menginduksi progesteron induced blocking factor, sehingga keduanya ini akan mempunyai efek sinergisme. Nah, sekarang pertanyaannya mengenai dosis, ya kita tahu kalau diberikan micronized itu mungkin memerlukan sampai 400 mg, sedangkan kalau kita berikan oral progestagen seperti dihidrogesterone ini hanya membutuhkan 30 mg. Silahkan dipilih aja gitu. Dan kemudian vitamin D dari penelitian Hollis dan juga Wagner mendapatkan bahwa pemberiannya kalau tidak diketahui maka bisa diberikan 4.000 sampai 5.000 international unit per hari. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Dr. Manggala. Ya, terima kasih, Prof. Bowo. Baik, mungkin dari sesi kolom pertanyaan cuma itu aja ya, mungkin ya. Tidak ada pertanyaan untuk Dr. Ali Sungkar. Mungkin saya tanya aja, Dr. Ali Sungkar, mengenai karbetosin ini, Dr. Ali Sungkar. Ini kan obat yang digadang-gadang sangat baik untuk HPV, tapi sampai sekarang belum muncul di Indonesia. Kira-kira ada info mungkin kapan, karena kita tahu masalah kita masih HPV tentunya di Indonesia. Betul. Dr. Gala, menarik nih. Jadi disampaikan akan masuk. Waktu itu Prof. Eri sempat bicara dengan Profesor Tim, dan provider yang akan segera masuk mungkin November, Desember ini sudah akan masuk ke Indonesia. Waktu itu diskusinya dengan Prof. Yopi, Prof. Eri, kendalanya adalah kita tahu harganya memang mahal. Tapi kalau di Prof. Tim itu meneliti bahwa mereka menghitung, karena National Health Science System-nya menghitung jumlah, kalau dia hanya berikan 1 kali 100 mikrogram, lalu dihitung dari total biaya, ternyata kurang lebih sama. Segera akan masuk, saya rasa sih mungkin nanti bisa ditanyakan ke pihak Abbott masuk kapan. Saya setuju dengan Dr. Manggala. Mungkin asal ini license, POM-nya sudah mengizinkan, asal saya sih untuk level Surabaya, Jakarta, di kota, hitung-hitungannya mungkin lebih baik begitu. Demikian, teman. Ya, Dr. Ali. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir, Dr. Ali, tentang peran preventif pada HPV. Ini tanggapan sepertinya. Peran preventif pada HPV sangat penting, terutama hipotoni atau atoni, karena banyak kasus rujukan yang akhirnya menjadi HPV karena akhirnya uterusnya kelelahan karena partus yang lama atau induksi baik oksitosin maupun misoprostol. Mungkin tanggapan aja dari Dr. Pujo ini kebetulan. Waduh, Dr. Pujo, saya setuju. Makanya kenapa ada step yang saya tidak lewatkan dari presentasi saya untuk pencegahan adalah rekomendasi pemberian oksitosin 10 unit iya, lalu kemudian kalau kita di daerah di mana persalinan lebih banyak, bukan di level rumah sakit, di bidan, di dokter umum, itu
mau nggak mau kita harus mengajarkan untuk prevensi pertama, dan oksitosin memang ya kalau itu ada, monggo silakan. Saya setuju oleh tanggapan. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin karena waktu juga, jadi mungkin saya memberikan sedikit kesimpulan dari Prof. Bowo tadi, memberikan presentasi yang menarik ya mengenai treatment miscarriage. Jadi kita bisa tahu prognosis yang buruk itu seperti apa aja pada ancaman keguguran ini, dan tentunya peran progesteron. Tadi ada yang menarik adalah dengan dihidrogesteron ini kita bisa menggunakan dosis yang lebih kecil dibandingkan kalau kita menggunakan progesteron murni. Mungkin dari Dr. Ali Sungkar tadi, intinya jangan telat. Kalau HPP itu shock itu perjalanannya kalau kita semakin delay tentunya akan semakin bermasalah, dan penting peran dari prevensi dan terapi yang cepat di sini. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih banyak untuk Prof. Royono Wibowo dan Dr. Ali Sungkar atas presentasinya yang luar biasa. Terima kasih untuk para peserta. Semoga acara ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke MC kembali. Terima kasih Dr. Gala. Terima kasih Prof. Bowo. Terima kasih Prof. Bowo. Ketemu lagi Prof. Sampai nanti sore Dr. Gala ngasih saya tugas. Siap. Terima kasih. Dok, kita foto bersama dulu dok. Bentar ya dok.